Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sama Tapi Tak Serupa. Saudara, anak kembar biasanya memiliki kesamaan yang hampir benar-benar mirip hingga membuat orang yang melihat mereka sulit untuk membedakan. Dilihat dari wajah, jelas mirip. Rambut ternyata juga mirip. Bahkan mereka punya gaya berpakaian yang sama. Atau bisa juga sampai memiliki kebiasaan yang sama. Ya jelas karena mereka kembar. Tetapi kalau kita perhatikan atau kita kenali lebih jauh, orang-orang yang terlahir kembar tetap memiliki perbedaan, entah itu secara fisik maupun sifat-sifatnya. Kita saja yang tidak bisa melihat perbedaannya. Mungkin secara fisik terlihat benar-benar mirip 100%, tetapi si A rajin, sedangkan kembarannya sedikit lebih malas. Atau si A memiliki hobi olahraga, tetapi kembarannya lebih memilih bermain musik. Sama seperti kita dan manusia lain yang ada di dunia ini. Kita terlihat sama. Sama-sama manusia yang bernafas, yang makan, minum, tinggal di suatu daerah, yang punya keluarga, yang bekerja, yang punya hobi tertentu misalnya, dan masih banyak lagi kesamaan-kesamaan yang kita miliki. Ya, saudara, kita sama. Tetapi faktanya kita itu berbeda. Ini harus kita sadari, saudara. Dan harus kita hayati. Kenapa? Ya karena kita adalah orang-orang yang memiliki kesempatan untuk hidup bagi Tuhan. Orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mendengar Injil, untuk hidup secara benar. Jadi hidup kita seharusnya tidak sama dengan manusia pada umumnya. Ya, saudara. Maksudnya apa? Nah, maksudnya hidup kita tidak bisa lagi sama dengan orang-orang pada umumnya yang hanya ingin bersenang-senang untuk diri sendiri, hanya mementingkan kepentingan sendiri, melakukan apapun sesuka hati masing-masing, sama sekali tidak memikirkan apa yang Tuhan mau, tidak pernah memikirkan pikiran dan perasaan Allah, tidak pernah memikirkan apakah yang dilakukan melukai hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Nggak pernah. Seperti contoh sederhana, kita tidak bisa selalu ikut nongkrong di tempat yang hit seperti kebanyakan orang pada umumnya. Karena bisa saja di tongkrongan itu kita terpengaruh hal-hal buruk. Ya saudara, sekarang kan lagi musim itu yang namanya wedangan, ya kafe tradisional. Nah, ya kan, tempat tongkrongan yang asik. Nah, kita seringkali kalau tidak hati-hati justru akan terpengaruh walaupun itu dengan teman-teman kita. Kita harus berani hidup berbeda. Karena apa yang dunia ini tawarkan bisa menarik kita untuk hidup menjauh dari Tuhan. Saya ulang, karena apa yang dunia ini tawarkan bisa menarik kita untuk hidup menjauh dari Tuhan. Itu berbahaya. Bukankah jelas dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga
kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Itu berarti kita harus beranikan diri untuk bersikap berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia yang hanya mengejar kesenangan dan memuaskan hawa nafsunya saja. Kita harus berani tampil beda. Memang barangkali kita akan kehilangan teman, kita akan dianggap aneh dan tidak wajar, yaitu resikonya hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus. Itulah resiko seseorang yang berjuang untuk memiliki karakter Kristus. Tetapi memang tidak ada pilihan kalau kita memang tidak ingin serupa dengan dunia. Bukankah Alkitab mencatat Daniel menolak santapan raja demi tampil beda? Sadrak, Mesakh, dan Abednego rela diancam, dimasukkan ke dalam dapur api. Bahkan akhirnya kita tahu sudah dimasukkan ke dapur api demi menyembah satu-satunya Allah yang benar. Saudara, hal itu sama dengan kita. Kita juga harus berani memiliki kehidupan yang berbeda, yang tidak serupa dengan dunia, yang tidak hidup dalam kewajaran anak dunia, yang rela untuk meninggalkan hal-hal yang duniawi demi melakukan kehendak Bapa. Hidup ini harus kita isi dengan satu perjuangan, yaitu mengerti kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu harus menjadi perjuangan kita satu-satunya. Kita mau, tidak mau, harus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Menampilkan hidup yang hanya menyukakan hati Tuhan saja. Begitu. Ya karena memang tidak ada pilihan lain. Hidup kita kan sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Jadi kita bukan milik kita lagi. Kita ini anak-anak Tuhan. Jadi meskipun serupa, tapi kita itu tidak sama dengan anak-anak dunia. Camkan itu dan berjuanglah menjadi anak-anak yang berkenan. Itu memang tidak mudah, mengingat kita masih hidup dalam daging. Kita masih punya keinginan. Tetapi kalau kita mau benar-benar berubah, mau menjadi seperti Kristus, Tuhan pasti berikan kesanggupan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Semua tergantung kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.